Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan. Kali ini kembali datang dari teknologi ada GoTo, di mana PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk atau GoTo membukukan rugi bersih tanpa penyesuaian sekitar 19,5 triliun rupiah di kuartal 4 2022, sehingga total rugi bersih untuk tahun buku 2022 meningkat menjadi 40,4 triliun rupiah. Seperti apa pencapaian kinerja GoTo di 2022? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Dikutip dari siaran pers perseroan, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk atau GoTo mencatatkan kerugian bersih 40,4 triliun rupiah di sepanjang tahun 2022 atau naik 56% dari capaian setahun sebelumnya dengan kerugian senilai 25,9 triliun rupiah. Meski demikian, GoTo mencatatkan pendapatan bersih naik menjadi 11,3 triliun rupiah atau naik 120% secara tahunan dari posisi tahun 2021 sebesar 5,2 triliun rupiah. Perbaikan tersebut ditopang oleh kinerja di 3 bulan terakhir 2022, di mana sepanjang kuartal keempat pendapatan bersih konsolidasi GoTo melonjak nyaris 200% menjadi 3,4 triliun rupiah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dikutip dari keterangan resmi perseroan, Direktur Keuangan Grup GoTo Jekilo menjelaskan pembengkakan tersebut disebabkan oleh beberapa aspek non-kas yang hanya terjadi satu kali, yang tidak mencerminkan kinerja bisnis inti GoTo. Aspek-aspek tersebut mencangkup penurunan nilai goodwill sebesar 11 triliun rupiah terkait dengan penggabungan Gojek dan Tokopedia, investasi di JIDI, serta peningkatan beban kompensasi berbasis saham. Sementara itu, berdasarkan sektor bisnis, GoTo Financial mencatatkan pertumbuhan bruto tertinggi naik 43% menjadi 1,7 triliun rupiah. Sementara itu, segmen e-commerce dan on-demand pendapatan brutonya masing-masing naik 38% dan 32% menjadi 8,6 triliun rupiah dan 13,6 triliun rupiah. Aset perusahaan pada akhir tahun lalu tercatat turun menjadi 139,2 triliun rupiah dari 155,1 triliun rupiah di tahun 2021. Goodwill masih tercatat sebagai komponen dengan kontribusi terbesar dalam aset yang tercatat turun menjadi 82,8 triliun rupiah dengan porsi setara nyaris 60% total aset perusahaan. Berbagai sumber IDX Channel. Di sepanjang perdagangan kemarin, GoTo mengalami koreksi yang cukup dalam dan menjadi pemberat indeks harga saham gabungan dan juga menyentuh batas auto reject bawah, pemirsa. Dan di sepanjang perdagangan ini saham GoTo masih dominan bergerak di zona merah, namun di menit-menit terakhir jelang penutupan perdagangan sesi kedua, saham GoTo berbalik ke zona hijau dengan mengalami penguatan di 1,85%. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham GoTo di sepanjang perdagangan hari ini, mulai dari pembukaan sesi pertama, penutupan sesi pertama, pembukaan sesi kedua, dan kami akan sampaikan update di penutupan sesi kedua hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi untuk saham GoTo, pemirsa, untuk posisi saham GoTo berada di level 103 posisi pembukaan, kemudian mengalami penguatan di 106 hingga 109. Di penutupan sesi pertama pada siang tadi ditutup di level 106 dan pembukaan di sesi kedua berada di level 107. Nah, kami akan sampaikan bagaimana posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. GoTo berhasil berbalik arah ke zona hijau dengan menguat di 1,85% dan ditutup di level 110. Level terendah di sepanjang perdagangan hari ini di 103 dan merupakan level pembukaan pada hari ini setelah sebelumnya di previous close ada di level 105 dan perdagangan sebelumnya ada di 108, pemirsa. Sementara level tertinggi tadi sempat menyentuh di level 111, namun di penutupan berada di level 110 dengan menguat 1,85%. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham GoTo dalam beberapa bulan terakhir, tampaknya lebih cenderung tertekan
karena di Oktober masih bergerak di atas 200-an, kemudian November, Desember lebih cenderung tertekan di 186 hingga 141. Kemudian di Januari ini sudah bergerak di bawah level 100-an, bahkan level terendah secara intraday-nya di Januari menyentuh di 82. Kemudian di Februari bergerak rata-rata di atas level 100-an, sementara di pembukaan sesi kedua hari ini di 107 dan penutupan sesi kedua di 110 dengan level tertinggi hari ini ada di 111. Bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak dengan beberapa indikator yang ada? Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio atau PER-nya ada di kisaran minus di 4,63 kali. PSR-nya di 11,83 kali, PBV-nya di kisaran 0,89 kali, PCFR di kisaran minus 6,80 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.